lost myself. I waited still. Lance Armstrong ini jadi adalah seorang pesepeda super terkenal dengan segudang prestasi dan juga sekaligus jadi inspirasi bagi jutaan orang di dunia. Merchandise-nya tuh laku banyak banget dengan tagline yang keren banget, yaitu adalah Stay Strong atau Live Strong gitu kan, dan terkenal banget dah. Itu dulu zaman dulu sama Nike itu terkenal banget. Nah, karir profesional itu dimulai di tahun 1991. Jadi saat dia memenangkan kejuaraan amatir pesepeda di Amerika dan kalah di pertandingan debutnya sebenarnya di Classica de San Sebastian di Spanyol. Lalu dia masuk ke salah satu kompetisi paling keras di dunia pesepeda, yaitu adalah Tour de France yang dilaksanakan di negara Prancis seperti namanya. Tour de France ini kompetisi ya, bukan toko roti, dan memang dia mengikuti Tour de France ini pada tahun 1992. Tour de France sendiri dinilai sebagai salah satu kompetisi yang bisa dibilang paling keras ya, yang terdiri dari 21 stage yang dilaksanakan selama 23 hari berturut-turut, dan Tour de France pertamanya itu nggak berhasil diselesaikan sama si Lance Armstrong, di mana dia drop out dan keluar dari kompetisinya. Akhirnya pamornya mulai naik saat di tahun 1993, di mana dia tuh memenangkan Thrift Drug Triple Crown, yaitu adalah salah satu kompetisi pesepeda juga. Dan karirnya semakin meledak lagi di tahun 1996 saat dia itu menjadi orang Amerika pertama yang menangin La Flèche Wallonne, kompetisi sepeda yang keras juga nih di Belgia. Jadi memang dia itu bisa dibilang meledakkan karirnya itu dari beberapa kompetisi-kompetisi sepeda yang cukup keras dan terkenal. Tapi sayangnya di Oktober di tahun yang sama, di tahun 1996, saat namanya lagi mulai menanjak dan mulai besar, tiba-tiba dia itu didiagnosa kanker testis ya, yang nyebar sampai kemana-mana, dari limpanya, paru-paru, sampai ke otaknya, sampai udah botak dan segala macam karena hasil kemoterapi. Sehingga dia melakukan berbagai pengobatan untuk mengalahkan penyakit ini, dan akhirnya dia berhasil menang melawan penyakit ini dengan kemoterapi terakhirnya di Desember 1996. Jadi cukup cepat durasi pengobatannya. Dan memang dia pengen banget nyembuhin penyakit kanker ini dari tubuhnya supaya dia bisa kembali lagi jadi pesepeda. Lalu setelah menjalani pengobatan sambil recovery buat balik lagi sebagai pesepeda profesional, Lance ini mendirikan Lance Armstrong Foundation pada tahun 1997 yang akhirnya diganti jadi Live Strong, yang berguna untuk mendukung mereka yang kena kanker dan juga sekaligus mendukung penelitian soal kanker, khususnya kanker testis ya. Testis itu kalau nggak tahu itu biji ya, biji laki-laki guys. Di tahun ini juga dia bergabung dengan US Postal Service Cycling Team yang jadi salah satu tim kuat di dunia juga, yang memang akhirnya berubah menjadi Discovery Team saat sponsornya adalah Discovery Channel. Dan di tahun 1997 ini gerakan Live Strong juga jadi viral dan dipakai oleh mereka-mereka yang kena kanker dan para penyintasnya. Biasanya mereka tuh pakai gelang-gelang kuning sebagai representatif dari kemenangan mereka melawan kanker dan mendukung juga campaign yang dilakukan oleh si Lance Armstrong lewat Live Strong-nya. Lalu pada tahun 1999, si Lance ini semakin kuat dengan proses brandingnya dan juga dengan proses recovery-nya dan juga kesembuhannya. Dan secara menghebohkan, tiba-tiba itu dia tuh menang Tour de France di tahun 1999, yang dimana untuk pertama kalinya dia tuh memenangkan kompetisi Tour de France ini di tahun atau umurnya yang ke-27. Dan mengeluarkan statement ke media soal kemenangannya menjadi tanda bahwa siapapun bisa meraih mimpinya setelah melewati penyakit kanker. Jadi jangan menyerah bagi mereka-mereka yang kena kanker. Tapi kemenangannya menjadi pertanyaan beberapa pihak soal apakah si Lance ini menggunakan doping untuk menangkan pertandingan Tour de France ini yang terkenal sangat-sangat keras. Dimana banyak orang yang jadi berpikir apakah orang yang habis kena kanker ini dan baru recovery ini kok bisa tiba-tiba menang. Mungkin aja pakai doping kan gitu kira-kira ya. Tapi keresahan beberapa pihak ini dinilai nggak penting bagi sebagian orang dan tentunya dari banyak fans dari Lance Armstrong yang berpikir pada intinya bahwa ini orang bekas kena kanker terus berhasil comeback dan lebih kencang karirnya dari sebelumnya dan bahkan berhasil jadi juara dari Tour de France. Dan dengan kemenangan ini nama Lance pun jadi melesat jauh tinggi secara instan dan menjadi idola dan juga inspirasi bagi banyak orang. Nah, tahun 2000 dia tuh menang lagi Tour de France. Tahun 2001 dia menang lagi Tour de France. Bahkan dia tuh mengalahkan Jan Ullrich yang adalah rival bebuyutannya dan rival tertangguhnya yang memang lagi ada di performa teratasnya Jan Ullrich ini. Lalu 2002 dia menang lagi Tour de France dan sekaligus berhasil menggagalkan pembuktian investigasi terhadap US Postal Team soal pemakaian doping di anggotanya.
Setelah itu 2003 dia menang lagi Tour de France, 2004 dia menang lagi, dan 2005 dia menang lagi di usianya yang ke-33 dan jadi kemenangan terakhirnya di Tour de France saat dia memutuskan akhirnya untuk pensiun dan pengen lebih dekat sama keluarganya. Jadi totalnya dia itu menang Tour de France secara berturut-turut sebanyak 7 kali tanpa terkalahkan, juara 1. Dan memang menjadi sebuah sejarah yang sangat-sangat besar khususnya bagi bangsa Amerika di mana Lance Armstrong ini berasal. Tapi di tahun yang sama, di tahun 2005, tiba-tiba ada sebuah kontroversi di mana ada sebuah koran Perancis yang tiba-tiba mengabarkan sebuah headline dengan kata-kata kebohongan Armstrong. Isinya soal sebuah penelitian darah atlet yang diambil dari sampel darah para kontestan Tour de France tahun 1999. Tahun di mana pertama kalinya Lance Armstrong ini memenangkan Tour de France. Yang ternyata katanya di penelitian tersebut, si Lance ini terbukti memakai cara blood doping yang bakal mempercepat produksi sel darah merah sekaligus mendistribusi oksigen lebih cepat ke otot-otot untuk dapetin stamina dan juga performa yang lebih tinggi dikala bersepeda dan berkompetisi. Tapi tentunya semua ini ditepis oleh Lance Armstrong dengan mengatakan masa gue tuh udah kena kanker terus sembuh lalu gue kembali lagi ke dunia ini, ke dunia olahraga, terus gue pakai doping yang dimana memang doping itu bisa aja memicu kanker gue lagi. Itu mah gila katanya, jadi gak mungkin gue pakai doping lagi setelah gue kena kanker. Dan katanya juga gue gak akan ngelakuin hal-hal seperti itu. Itu yang dikatakan kepada salah seorang wartawan CNN pada tahun 2005. Di tahun dimana dia menyatakan untuk pensiun. Whether you had ever used any sort of performance enhancing drugs or substances? No, absolutely not. Akhirnya, tuduhan itu redup kembali tanpa sebuah bukti yang solid untuk bisa membuktikan pemakaian doping Lance Armstrong. Bahkan pada tahun 2009 sampai 2010, dia melakukan comeback lagi ke dunia sepeda dan bahkan berhasil masuk ke peringkat 23 di Tour de France tahun 2010 saat umurnya sudah cukup tua. Tapi di tahun yang sama pula semuanya mulai terbongkar nih. Dan bakal jadi sejarah kebohongan terbesar sepanjang sejarah di dunia keatletan. Khususnya bagi kalian yang mungkin mengikuti karirnya Lance Armstrong. Dimana teman satu timnya dia nih, si timnya Lance Armstrong yang udah nemenin Lance Armstrong selama 2 tahun, sekaligus juga pemenang dari Tour de France tahun 2006, yaitu Floyd Landis, itu tiba-tiba muncul ke permukaan, terbukti dan juga mengaku bahwa dia memakai doping alias PED atau Performance Enhancing Drugs. Dan mengatakan dia sudah menggunakan doping dari tahun 2002. Dan dia juga mengatakan bahwa terbuktinya dia pakai doping dan dicopot gelarnya juga dari Tour de France tahun 2006 itu tidak terlepas dari perannya Armstrong yang mengenalkan dia soal cara pemakaian doping yang juga didukung oleh pelatihnya sendiri. Jadi dari 2002 dia itu udah dikenalin sama yang namanya doping atau PED. Dan nama Floyd Landis lah yang menjadi titik balik dari terbukanya skandal terbesar dalam sejarah pesepeda dunia. Tapi pada saat itu Lance masih nggak ngaku dan bilang ini urusan percaya gua atau dia bilang itu ke media. Intinya sih Floyd mah udah kehilangan nama baiknya dari dulu, jadi anggapnya nggak usah dipercaya dan ini masalah suara dia atau suara gua yang akan kalian percaya. Itu kira-kira statementnya Lance Armstrong. Floyd juga mengatakan bahwa teman-temannya satu tim di US Postal itu juga banyak yang pakai doping juga, bahkan pemakaian ini sudah seperti program dari timnya untuk para anggota dari timnya. Dan terutama Lance Armstrong. Armstrong sendiri katanya juga punya peran yang sangat besar katanya dalam memaksa teman-teman satu timnya untuk memakai doping dan dimanfaatkan oleh Lance Armstrong sebagai pendukung dari kemenangannya dan membuat nama US Postal itu juga semakin besar atas dasar performa tinggi dari tim US Postal ini dan juga peringkatnya dari setiap kompetisi. Lalu penyelidikan dan investigasi pun langsung dilakukan sama USADA sebagai badan anti-doping Amerika untuk menyelidiki tuduhan yang serius banget ini. Karena tuduhan ini sekarang datangnya dari mantan temen atau teammate-nya tim Lance Armstrong. Yang tentunya menjadi sebuah tuduhan yang sangat serius dan harus banget ditindaklanjuti. Atau enggak ini bakal jadi sebuah masalah yang sangat besar nanti di mata publik. Dan saat penyelidikan ini terus berlanjut, di tahun 2011 ada 2 lagi teman mantan timnya Lance Armstrong yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Yaitu namanya Tyler Hamilton dan juga George Hincapie. Yang keduanya tuh menyatakan bahwa dari awal karir mereka bersama si Armstrong di tim yang sama, si Armstrong ini memang katanya sudah memakai doping. Dan menutupi semua pemakaian doping ini dengan cara nyogok pihak-pihak terkait, terus memanipulasi teman satu timnya untuk mendukung pemakaian doping ini dan bahkan maksa teman-temannya juga untuk pakai doping untuk kepentingan dirinya sendiri untuk bisa juara dan kepentingan dari tim US Postal di mana dia udah jadi kayak kapten di tim itu. Jadi duitnya paling banyak gitu.
Nah, baru tahun 2012 semuanya semakin lebih jelas lagi saat lebih dari 10 orang yang adalah mantan satu timnya Lance Armstrong akhirnya ikut mendukung tuduhan ini dengan mengatakan bahwa Lance Armstrong bukan hanya pemakai, tapi juga ikut turut menyelundupkan doping ke turnamen-turnamen besar di mana dia ikut berkompetisi dan timnya. Jadi bukan hanya make, tapi juga mendistribusikan tuh obat-obat doping tersebut ke teman-temannya. Lalu Armstrong ini juga dinyatakan bekerja sama dengan US Postal Team untuk memaksa para pesepedanya dan anggotanya untuk memakai doping, dan juga katanya ada fasilitas kulkas besar juga yang ternyata dimiliki oleh mereka untuk urusan blood doping, untuk transfusi. Karena memang tipenya blood doping ini adalah mengeluarkan darah lu sedikit, terus disimpan di kulkas, terus disuntik lagi saat lu mau ikut turnamen. Untuk blood cells lu itu bisa lebih kencang lagi produksinya. Bahkan Armstrong katanya juga sering ngebully teman-temannya dan juga para lawannya dari tim lain dengan ejekan pakai doping lah segala macam, nggak bisa menang dan lawan dia lah gitu segala macam. Bahkan Armstrong juga lah orang yang katanya akan memaksa satu timnya untuk harus doping atau enggak mereka akan digantiin sama orang lain. Jadi ancamannya tuh bukan hanya pakai doping yuk gitu, tapi bisa dikeluarin dan karirnya bisa mati gitu tiba-tiba. Dan siapapun yang akan melaporkan dan bersuara soal ini itu juga bakal dibikin sama Armstrong itu akan kesulitan parah dalam karir bersepedanya, dan bahkan dibikin gak bisa ikut turnamen lagi dan bakal diserang balik dengan kuasa hukumnya yang kuat dan juga didukung sekaligus oleh timnya. Bahkan semua media kalau mau ikut press conference Lance Armstrong dan timnya itu harus diatur dulu siapa aja yang akan datang, dan pertanyaan pun juga harus sesuai dengan kemauannya Lance Armstrong. Dan kalau ada media yang so asik terus tiba-tiba bala aja gitu pertanyaannya gitu, nanya-nanya hal yang mungkin nggak nyaman bagi Armstrong, media tersebut bakal difoto diam-diam dan bakal di blacklist untuk mungkin nggak bisa ikut lagi ke press conference selanjutnya ataupun press conference kompetisi-kompetisi sepeda lainnya. Jadi ya bisa dibilang ada nyogok-menyogok juga kepada beberapa kompetisi supaya media ini nggak dipakai lagi. Jadi ancamannya memang betul-betul kuat dan keras, makanya semua media, hampir semua media itu memberikan image-image atau branding yang baik untuk si Lance Armstrong ini. Dan dengan dukungan belasan teman satu timnya yang memang mendukung soal tuduhan ini, yang memang berteman dan berkarir bersama pada periode 90-an akhir sampai 2000 pertengahan ini, yang terlihat sangat kokoh pada sebelumnya dan sepertinya orang gak nyangka juga pertemanan ini akan retak, akhirnya semua confession ini membuat kasus ini jadi semakin terang dan menemukan titik fakta dan tentunya membuka banyak bukti baru soal Lance Armstrong atau kegelapannya Lance Armstrong. Ya akhirnya pada finalnya USADA ini memutuskan untuk menelanjangi Lance Armstrong dari 7 gelar juaranya berturut-turut di Tour de France dan keluar juga dari urusan kepemimpinannya di Livestrong Foundation yang dia buat sendiri. Dan bahkan selama proses hukumnya si Lance ini gak pernah mau tampil mendengar tuntutannya sama sekali dan lebih baik diam selama proses investigasi dan juga persidangannya melalui USADA. Bahkan tuduhannya soal kecurangan terbesar sepanjang sejarah ini itu diperburuk juga dengan tuduhan bahwa Lance Armstrong bukan hanya menjadi otak konspirasi doping atau pemakaian doping di timnya doang, tapi juga sempat menyembunyikan mesin motor di sepedanya, yang tentunya akan meringankan kita dalam menggoes gitu kan. Dan memang menjadi sebuah kontroversi pada saat itu, dimana katanya dia nyembunyiin robot nih motor di dalam sepedanya, terus bisa dia pencet dari depan, dari pedal rem. Terus itu ya yang membuat dia berhasil menyalip banyak pesepeda di Tour de France saat ada tikungan atau tanjakan maut pada saat itu. Walaupun tuduhan tersebut gak pernah terbukti dan memang tertutup juga dengan kasus dopingnya selama 7 tahun di Tour de France. Dan setelah gak ngaku begitu lama, walau sudah dituduh oleh teman-temannya yang mengaku dipaksa pakai doping dan memberikan berbagai macam bukti juga, dan juga teman-temannya bilang sering banget ngedengerin si Lance Armstrong ini mendiskusikan soal yang namanya pemakaian doping bersama timnya juga. Akhirnya Lance Armstrong secara mengejutkan setelah nggak ngaku bertahun-tahun dari 1999 sampai 2012 dia nggak ngaku soal pemakaian doping, bahkan dia nyerang balik semua teman-temannya yang nuduh dia. Akhirnya pada tahun 2013 dia tiba-tiba mengaku ke hadapan publik lewat Oprah Winfrey Show bahwa dia selama ini katanya memang betul memakai doping. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Dan juga dia juga mengaku setelah dilontarkan beberapa pertanyaan dari si Oprah, dia menjawab bahwa memang dia tuh memang menjadi bully lah bagi teman-temannya selama ini dan juga lawannya. Tapi yang aneh adalah dia tuh merasa bahwa nggak terlalu menyesal juga untuk seluruh aksi kecurangannya selama ini. Dan dia menilai bahwa kisahnya melawan kanker lalu sembuh dan jadi juara dan punya pernikahan yang sempurna, itu semua memang adalah sebuah kebohongan besar yang dibuat
untuk hanya kebutuhan fame dan tentunya uang. Bagai petir di siang bolong ya, Lance Armstrong ini mengakui kecurangan terbesarnya di dunia pesepeda sepanjang sejarah persepedaan. Dan terbukti juga seberapa kuatnya tim dan sponsor yang mendukung dan ikut melindungi setiap aksinya si Lance Armstrong, dan juga kecurangan serta kelakuan buruk Lance Armstrong di balik layar. So itulah dia kasusnya Lance Armstrong yang bisa dibilang menjadi inspirasi bagi banyak orang banget. Dan dia ngebohong ternyata selama bertahun-tahun dari 1999 sampai 2012, itu hampir berarti 12 sampai 13 tahun. Dan ternyata dia hanya menyatakan bahwa semua cerita yang di-craft sama media sampai detik ini, sampai detik saat dia sebelum mengungkapkan kebohongannya, itu adalah memang semua hanya bikinan settingan semata untuk buat branding dia tuh semakin besar gitu. Tapi akhirnya juga dia mendapatkan ganjar ya, walaupun sebenarnya udah kaya raya juga. Jadi sebenarnya pencabutan gelar ini juga nggak penting-penting banget buat diri dia, karena secara uang dia udah kaya banget gitu. Sponsoran dari Nike, menang 7 kali Tour de France, iklan segala macam, jam tangan, bla bla bla, itu kalau diinvestasiin dan didepositoin itu bunganya juga kagak habis-habis dia makan gitu ya. Jadi kayak udah kaya juga. Dan memang sekarang dilema berita-berita sekarang adalah bagaimana dia menghadapi anak-anaknya juga, yang salah satunya adalah pemain di Liga NFL juga. Jadi banyak yang kena serang juga karena kelakuannya Lance Armstrong. Ya tapi Lance Armstrong selalu berharap bahwa anak-anaknya kalau bisa tidak dikaitkan dengan kasus masa lalunya, walaupun itu tidak mungkin. Pasti orang tetap, dan bisa aja punya stigma bahwa anak-anak yang jadi atlet pun juga akan memakai doping. Dan itu adalah salah satu kasus individu. Kalau minggu lalu gue bahas kasus sebuah negara yang melakukan program, ini adalah seorang individu dan juga timnya yang nge-craft dirinya pribadi sebagai superpower di dunia bersepeda, dan timnya juga ikut mensupport, dan ternyata memang hasilnya adalah orang-orang ini pakai doping untuk bisa menang dan juara 1. So itulah dia. Kalau misalkan kalian suka dengan kasus ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue kasih menarik. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di seluruh muka bumi ini. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.